Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa UICI dimanapun berada, selamat datang kembali pada mata kuliah Education Psychology bersama saya Dini Marlina. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan kemampuan kognitif. Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional yang dimulai sejak prenatal dan berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Perubahan biologis yaitu perubahan pada tubuh manusia termasuk perkembangan otak, pertambahan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormonal pubertas. Sedangkan perubahan kognitif adalah perubahan dalam pola pikir, kecerdasan, dan bahasa. Proses perkembangan kognitif meliputi menghafal, memecahkan masalah, mencari strategi kreatif, atau mengucapkan kalimat yang terhubung secara bermakna. Dan perubahan sosio-emosional adalah perkembangan dalam hubungan antar manusia, perkembangan emosi, dan pembentukan kepribadian. Perkembangan kemampuan kognitif manusia tidak luput dari peran otak dan sistem saraf manusia. Jumlah dan ukuran syaraf otak manusia berkembang dimulai sejak masa prenatal sampai dengan tahap remaja. Namun, pada masa bayi hingga masa kanak-kanak awal, otak manusia berkembang dengan sangat pesat, maka yang sering kita sebut dengan Golden Age. Bagian-bagian otak manusia memiliki peranan masing-masing, seperti perkembangan otak manusia pada area visual cortex, audio cortex, dan prefrontal cortex sangat penting untuk fungsi kognitif tingkat tinggi seperti pembelajaran, memori, dan penalaran. Lobus temporal merupakan tempat pemrosesan bahasa dan lobus parietal tempat pemrosesan spasial. Pada bagian hemisfer kiri berfungsi pada pemrosesan suara dan tata bahasa. Sedangkan hemisfer kanan berfungsi untuk memahami aspek-aspek bahasa seperti penggunaan bahasa yang tepat pada konteks yang berbeda, ekspresi emosional bahasa. Oke, mari kita lanjut membahas perkembangan kognitif manusia. Jika bicara tentang perkembangan kognitif, maka kita mengacu pada dua teori besar, yaitu teori Piaget dan teori Vygotsky. Teori Piaget membagi 4 proses kognitif, yaitu skema yang pertama. Ketika memulai pemrosesan informasi dan pengetahuan, manusia membentuk skema pada otaknya. Misalnya, pada bayi yang memiliki skema menghisap dan menggenggam. Skema ini disebut skema perilaku. Atau pada masa kanak-kanak awal, anak-anak sudah dapat membedakan ukuran dan warna. Dan skema ini disebut skema mental. Yang kedua adalah proses assimilation and accommodation. Proses asimilasi terjadi ketika anak memasukkan informasi baru ke dalam skema mereka yang sudah ada. Sedangkan proses akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Contohnya, seorang anak yang diminta untuk memindahkan meja. Skema yang sudah ia miliki dan dilakukannya adalah memindahkan meja dengan cara diangkat. Kegiatan ini disebut asimilasi. Kemudian ketika ia tahu bahwa meja itu berat, maka ia mencoba untuk mendorongnya untuk memindahkannya. Maka proses ini disebut akomodasi. Yang ketiga adalah proses organization. Proses organisasi dalam teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terisolasi ke dalam sistem tingkat yang lebih kompleks. Untuk memahami dunia mereka, manusia secara kognitif mengatur pengalaman mereka. Contohnya, ketika seorang anak yang sudah tahu cara memindahkan meja, maka ia akan memiliki gagasan yang hampir sama pada kegiatan serupa untuk memindahkan barang lainnya. Setelah mempelajari cara menggunakannya masing-masing, ia menghubungkan penggunaan ini dan mengatur pengetahuannya. Yang keempat adalah proses equilibration and stage of development.
Ekuilibrasi adalah mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Pergeseran terjadi saat anak mengalami konflik kognitif dalam mencoba memahami dunia. Mereka menyelesaikan konflik dan mencapai keseimbangan atau equilibrium pada pemikiran. Piaget terkenal dengan teori tahapan perkembangan kognitifnya. Ia membaginya dalam 4 tahapan, yaitu pertama, tahap sensori motor, kedua, pre-operasional, ketiga, konkret operasional, dan keempat, formal operasional. Tahapan yang pertama yaitu sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawi dengan tindakan motorik. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap pre-operasional yang dimulai dari usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini, karakteristik berpikir anak-anak bersifat simbolis, egosentris, dan intuitif. Tahap ini dibagi menjadi 2 subtahap, yaitu fungsi simbolik pada usia 2-4 tahun dan pola pikir intuitif pada 4-7 tahun. Karakteristik berpikir pada subtahap fungsi simbolik ini, anak-anak dapat merepresentasikan secara mental suatu objek yang tidak ada. Jika pada subtahap intuitif, anak-anak mulai menggunakan penalaran sederhana dan ingin mengetahui jawaban atas segala macam pertanyaan. Selanjutnya adalah tahap konkret operasional yang dimulai sejak usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, cara berpikir sudah menggunakan operasi penalaran logis, namun tetap hanya pada situasi konkret. Anak-anak dapat mengkoordinasikan beberapa karakteristik objek dan tidak hanya fokus pada satu objek. Terakhir adalah tahap formal operasional yang terjadi sejak usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Pada tahap ini, penalaran dan berpikir sudah lebih abstrak, idealis, dan logis. Anak-anak sudah dapat menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan menguji solusi secara sistematis. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas tentang teori Vygotsky. Vygotsky dikenal dengan teorinya tentang Zone Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, namun dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Batas bawah atau batas rendah ZPD seorang anak adalah tingkat keterampilan yang dicapai oleh anak yang dilakukannya secara mandiri. Batas atas atau batas tinggi ZPD seorang anak adalah peningkatan tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan instruktur yang cakap atau terampil. Vygotsky juga mengembangkan teori scaffolding pada proses berpikir. Scaffolding merupakan pemberian dukungan belajar secara terstruktur. Artinya, pemberian bantuan kepada anak selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia sudah mampu atau mahir mengerjakannya sendiri. Oke. Baiklah, begitulah pemaparan secara singkat tentang teori Piaget dan Vygotsky. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan yang mencolok di antara dua teori tersebut adalah pada teori Piaget, anak-anak membangun pengetahuan dengan mentransformasikan, mengatur, dan menata ulang pengetahuan sebelumnya. Sedangkan Vygotsky, anak-anak membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Oke teman-teman mahasiswa UICI, sekian dulu penjelasan mata kuliah Education Psychology kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca referensi, buku-buku, dan jurnal-jurnal penelitian baik jurnal nasional maupun internasional yang terkait dengan psikologi pendidikan. Rekomendasi referensi dapat teman-teman lihat pada modul materi pembelajaran ini ya. Terima kasih sudah simak video ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.